menemukan inner self ala kontemporer dengan perspektif Islam. Nah, kalau kontemporer itu biasa ya, kita listen to yourself. Jadi dengarkan diri Anda, kemudian dengarkan intuisi, keinginan terdalam melalui meditasi, refleksi, dan bertanya, apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup dan apa yang membuat saya merasa bahagia. Nah, kalau di dalam Islam, ya, mendengarkan diri juga penting, namun harus diselaraskan dengan nilai-nilai agama dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merenungkan tujuan ciptaannya dan apakah keinginan saya ini diridhoi oleh Allah. Kemudian penerimaan diri, termasuk kelebihan dan kekurangan ya. Jadi di sini diajarkan tidak terlalu keras pada diri kita ya, inner critic ya. Kemudian kita bisa melakukan afirmasi positif seperti I'm good enough ya, saya cukup baik. Nah, kalau dalam Islam kita sadar, kita menerima bahwa kita adalah ciptaan Allah dan kita menerima kelebihan dan kekurangan kita, dan kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, manusia memang makhluk yang lemah. Di dalam Al-Quran ini ada berderet ya, dari surat An-Nisa, manusia dikatakan bahwa manusia diciptakan dengan sifat yang lemah. Surat Al-Isra, manusia adalah makhluk yang tergesa-gesa. Surat Al-Maryam, manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Al-Kahf, manusia cenderung suka berdebat dan membantah. Dan yang terakhir surat Al-A'raf, manusia mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kemudian pencarian makna hidup ya, tokohnya sangat terkenal ya, Viktor Frankl ya, jadi manusia memiliki kebutuhan untuk menemukan makna. Kalau di barat tuh mereka, atau di luar Islam tuh selalu mencari untuk apa sih hidup ya. Kalau saya suka sekali nonton tentang orang yang pindah ya menjadi mu'alaf gitu. Tapi kalau kita orang Islam nggak perlu nyari makna hidup kita, karena kita udah tahu tujuan kita di hidup di dunia ini adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah. Jadi pertanyaannya adalah bukan apa tujuan hidup saya, tapi bagaimana saya menjadi hamba Allah yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau aktualisasi diri menurut kontemporer itu selalu menekankan pada mencapai mimpi, potensi dan lain sebagainya ya. Sedangkan di dalam Islam, aktualisasi diri itu adalah tidak hanya tentang potensi duniawi, tapi juga diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Dan saya kasih contoh di sini Habib, yang mungkin ada yang ngefans dengan Habib Nurmagomedov ya. Nah, dia adalah seorang petinju, tapi dia petinju yang memegang prinsip-prinsip Islam yang dia anut, dan dia menjalani. Saya yakin dia adalah seorang yang sangat mengenal inner self-nya. Nah, terakhir adalah Rasulullah dan para nabi itu sering menyendiri ya, mencari inner self, tapi ini terkait dengan kenabian sih ya, bukan kita seperti orang awam. Dan Rasulullah pernah menyendiri di Gua Hira untuk merenung dan menjauh dari hiruk pikuk ya. Karena kita memang kalau mau cari inner self tuh katanya tuh harus solitude ya, pergi ke tempat yang tenang gitu ya. Dan di sini Rasulullah menjauh dari hiruk pikuk masyarakat Quraisy yang penuh dengan kebiasaan jahiliyah pada saat itu, dan menghindari pengaruh negatif lingkungan ya, karena menyembah berhala ya, lebih fokus pada hubungannya diri dengan Tuhan. Ya, jadi pada sampai akhirnya Rasulullah menerima wahyu pertama dari Jibril dan menjadi seorang Rasul. Kesimpulannya, pendekatan inner self kontemporer itu menekankan pada mendengarkan dunia batin, pemahaman diri, aktualisasi diri. Namun sebagai seorang Muslim, jangan lupa untuk perlu menjelaskan dengan nilai-nilai agama kita dan tujuan hidup sebagai seorang hamba. Dengan menggabungkan keduanya, kita bisa mencapai keseimbangan antara pengembangan diri, ketaatan, dan inner self kita tidak hanya sehat secara psikologis, tapi juga secara spiritual. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya tidak berpantun, tapi saya ingin membacakan dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Perkataannya adalah, hendaklah ingin mendapatkan 3 hal darimu. Yang pertama, jika engkau tidak bisa memberinya manfaat, jangan menyusahkannya.
Yang kedua, jika engkau tidak bisa membahagiakannya, jangan sedih. Dan yang ketiga, jika engkau tidak mau memujinya, maka jangan mencelanya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.